Sahabat bonsai, hari ini kita berada di kebun Adenia Nursery. Kita akan bongkar di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo masih. Saya hadir lagi ini untuk mencari informasi tentang bonsai buat para pencinta bonsai Indonesia. Lagi ngapain ini Lagi ngasih program dasaran ini untuk bahan-bahan mami. Tunggu coba buka seperti di YouTube sebelumnya. Oke, jumpa lagi di Seni Flora. Kali ini kita masih di kebun Adenia Nursery bersama Seni Flora. Kita akan membuat dasaran dari anting putri ini dan sekaligus ngecek percabangan yang mana mau kita pakai dan mana yang bisa kita sisip. Jadi beginilah pekerjaan dan kelakuan Adenia Nursery. Hari ini apa yang mau kita bahas Kita mungkin akan bahas tentang menempel ya. Mungkin teman-teman ada bahan-bahan yang kurang sempurna atau percabangannya tidak seperti yang diinginkan. Di sini kita akan di sini saya sekalian ngasih bentuk dasar dari mami ini, sekalian nempel, ngecek mana-mana yang kurang kita sisip. Jadi kita ikuti aja perjalanan selanjutnya. Si penting happy. Siap Lalu ini lagi ngapain? Ini kita lagi ya itu tadi mendasari pohon sambil nyeleksi. Jadi kalau memang dahan yang diharapkan itu cukup atau sesuai dengan yang kita inginkan, kita tinggal nerusin. Yang jadi pekerjaan di sini, kita 3 percabangan itu kurang atau pincang, itu kita harus sedini mungkin sebaiknya kita sisip. Jadi mendapatkan pohon yang nggak sempurna sih, cuma cukup lah untuk dipandang-pandang itu enak gitu. Seperti ini udah kita sisip ini. Tentu boleh dibuka dong trik-triknya untuk menempel. Boleh, kita nanti akan share lah, kita buat tutorialnya untuk menyisip ya untuk edukasi, karena saya pun pemula. Semoga nanti bermanfaat untuk kita pecinta anting putri Indonesia. Asik nih sahabat bonsai, yuk kita simak aja dari Adenia Nursery. Oke, sekarang kita akan tunjukkan cara yang lihat ini sahabat bonsai, untuk menempel ya. Omnya Kita sangat cari berantusias dan semangat. Ayo kita dukung dengan like, komen, dan bantu subscribe-nya supaya ilmunya berkah. Amin. Nah ini mungkin kita bisa tempel, bisa mendekatkan ke sini. Oke, siap Kita ambil posisi depannya sini. Ini kita kasih tanda seperti ini waktu nanam ya. Ayo sahabat bonsai, Jadi pertama sudah kita mulai. Yuk kita simak bareng-bareng biar tidak gagal paham. Cabangan yang kira-kira memang Tonton sampai habis ya. tidak diperlukan. Terkadang begitu. Kita mengharapkan cabang kemari yang tumbuh ke sana gitu kan. Jadi di sini tahap awal kita seleksi dan untuk membuat bentuk dasar dari bonsai mami ini. Sabar ya, kita tahapnya pelan-pelan. Yang penting teruslah message-nya sampai. Bisa dilihat ini keliling seperti ini. Seperti ini kita buat mahkota di sini udah dapat satu. Ini ya. Ini kita harus buang dan pilih salah satu lah. Kalau saya milih sebelah sinilah. Nah, jadi ini kita buang karena depannya belah sini. Ini untuk cabang pendukung, kepala sudah dapat. Ini posisi di sini. Ini kan di depannya.
Ini kalau di pandangan saya memang harus dibuang. Jadi kepala ini mahkota letakkan nanti di sini. Ini udah pembantu di belakang, oke, dimanapun tempatnya mesti bisa kita maklumi. Dan seharusnya cabang di sini, di sini, cabang di sini. Cabang di sini ini untuk sebagai tangan pertama lah, atau penopang keseimbangan di sini yang pertama. Jadi dari sini ada pertumbuhan, inilah yang akan kita tempel di sini seperti ini. Nah, jadi langsung aja kita buang aja yang di sini. Nah, udah jelas terlihat seperti ini nanti. Oke. Oke sahabat bonsai, tahap pertama kita harus menyeleksi percabangan. Dari situ kita bisa lihat kekurangannya di mana. Luka kita halusin, jadi kita kasih salep kambium biar nutupnya nanti bagus. Jadi dari sini terlihat kan arahnya kemana. Sekali lagi, ini untuk mahkotanya nanti, ini cabang pendukung di belakang, dan ini nanti untuk kita tempel ke tempat dan posisi yang pas di sini. Ya, ambil pisaunya aja di belah sini lah, ambil. Nah, taruh di sini. Ini kita ambil seperti ini aja. Luka seperti ini. Luka seperti ini, kita ambil lukanya, kita ini sesuaikan di sini, ini kan. Jadi kita akan sayat sedikit biar nanti kambiumnya menyatu, melekat bersama bagaikan Romeo dan Juliet. Terus ini tali sebagai pengikat antara mereka berdua supaya tidak terpisahkan. Ini sabar ya mas, ini sabar. Sabar, bangun, makan nasi sama garam. Lalu apakah ikatan tali itu harus erat agar mereka melekat dan tak terpisahkan, Om? Kalau bisa ngikatnya itu ya jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang, karena dia akan bertumbuh pembesaran. Jadi kalau bisa jangan terganggu, tapi ya jangan kendor. Kalau kendor susah lama nyatunya. Siap nyimak, Om. Oke, seperti ini sudah selesai. Jadi simple gitu, simple, dan semoga bermanfaat. Setelah ini kita coba kasih kawat dulu, pengawatan ya. Wes lanjut ayo, ojo isin-isin. Jadi yang saya bilang tadi, arahnya kemana, itulah posisinya. Posisikanlah aku di dalam hatimu. Hehehe. Jadi cabang-cabang yang tadi kurang pada tempatnya, sekarang sudah kita sisip. Kita arahkan. Sambil berjalannya waktu, dia akan menyatu dan menjadilah satu cabang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau cabang di belakang, ini cabang posisi di belakang, ini kita sih kalau untuk kontes ya, kita memang harus pikirkan benar-benar posisinya. Tapi kalau untuk sekedar biar indah dan tahap awal lah, kita membahas tahap awal ya, kita gunakan aja. Kalau masalah untuk membuang yang tidak sesuai itu gampang. Untuk membuang cabang itu cukup hanya 5 menit, 5 detik. Tapi kalau untuk menumbuhkan dan mencari posisi yang pas, kita cukup memakan waktu. Itu makanya
kalau masalah buang gampang. Yang ada kita selesaikan dulu semaksimal mungkin. Nah, kalau masih seperti ini kita masih agak mudah untuk ngasih liukan-liukan yang membuat dia lebih indah. Oke, jadi saya membentuk ini hanya untuk sekedar mengarahkan tangan-tangan pertama. Bentuk dasar sampai di sini saja, bentuk dasar sampai di sini. Jadi kita fokus untuk membesarkan cabang ini sampai sesuai dengan dasarnya. Setelah itu kan kita penggal lagi, baru kita kasih perantingan gitu. Jadi untuk yang kita sisip tadi ini, bisa dekatkan ini dia. Nah, seperti inilah dia kondisinya. Bentangannya ini, pendukungnya di belakang. Dan kalau tidak sesuai nanti kelak kita kan bisa buang sesukanya lah. Tapi kalau untuk yang pertama ini kita cukup lah untuk ini. Kita hanya membesarkan ini saja. Jadi seperti ini. Ini semua tempelan. Ini tempel karena cabang cuma sini sama sini. Nah, ini pun ya. Ini cabang kosong. Jadi kita pas ada sini kita ambil dari sini. Nah, ini untuk memenuhkan biar seimbang. Ini pun juga. Mana depannya? Ini depannya. Ini kosong. Jadi kita ambil dari bawahnya sini, kita masukkan sini. Jadi lengkap. Posisinya ada lengkap. Masalah ini berlebihan itu belakangan. Yang penting kita besarkan dahan dulu, nanti setelah pembesaran dan punya karakter kita akan pilih lagi yang mana yang perlu dan enggak, kita udah tahu, nanti kita akan buang. Untuk sementara cukup segini dulu. Jadi begitulah cara untuk menempel atau mengoreksi bahan-bahan yang kurang. Ini seperti ini. Ini cabang yang kita sisip kemari. Ini tahap awal saya cuil. Gimana ya bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya? Kita sayat dulu. Seperti apa ya? Kita udah buat contohnya. Nah, seperti ini. Ini. Kita beri sayatan di sini. Sini untuk membiasakan dia, nanti akan dipotong gitu. Nah. Jadi ini nah, ini udah menyatu, dan ini udah kita sayat sini. Saya kira ini udah tahan kalau untuk kita potong langsung seperti ini. Nah, jadi cabang ini ya. Nah, ini mana dia ini? Nah, ini cabangnya, tempelnya. Ini yang kita tempel dan berhasil. Jadi depannya sini nih. Ini depannya sini. Jadi kita tangan ini nanti untuk tangan sebelah sini mahkota, dan kita akan terus menyesuaikannya tahap demi tahapnya. Ini sama seperti ini. Ini sudah pernah kita cuil. Nah, tadi kita sayat untuk membiasakan dia udah menyatu di sini. Jadi ini bisa, kawatnya pun kita bisa buka karena udah lebih besar dari batang aslinya. Jadi dia sudah memang betul-betul menyatu. Waktunya berapa lama untuk dipotong? Kalau waktu berapa lamanya kita nggak pernah pastikan ya. Tapi kita bisa lihat. Kita bisa lihat perkembangan di sini ini seperti apa. Gitu, kalau seperti inilah. Seperti ini kan kita pakai tali plastik. Orang bahasa Jawa ini plastik udah melapuk gitu. Ini udah kira, dan kita bisa lihat, cek pertumbuhan cabang di sini ini sehat enggak, berkembang enggak gitu. Kalau berkembang berarti berhasil. Jadi kita harus step by stepnya, pelan-pelan. Tahapnya seperti tadi, kita sayat ini, cuil gitu, untuk membiasakan dia untuk sebagian ambil makanan dari pohon induknya.
Jadi sini dia udah mengalami pengurangan dari asupan dari sini, dia fokus ke makanan yang dari sini. Ini besar gini. Jadi seperti ini udah nampak jelas. Nah, ini bisa kita potong aja. Nah, kita buang. Nah, ini. Jadi kalau untuk waktu minta maaf kita belum kita perhatikan waktunya berapa lama, tapi kita ya namanya seiring waktu berjalan ada kesibukan, kita nggak bisa melihat waktu itu. Hanya kita cek kontrol, kadang-kadang malah kelewat. Seperti yang di sana kelewat nggak kekawat. Yang di sana sebenarnya itu harus udah di pruning lagi, tapi belum. Tapi kita nyiapkan ini dulu, baru kita pruning yang itu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Kalau di TV berpacu dengan melodi gitu ya, kita berpacu dengan waktu. Kita bukan menggurui tapi sharing-sharing, beginilah cara di Adenia Nursery. Kalau yang bermanfaat diambil, yang enggak ya dibuang jauh-jauh. Mungkin teman-teman lebih bagus ya pengawatannya ya, cara pengawatannya daripada saya. Cuma ya inilah langkah-langkahnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi terima kasih Om atas sharing-sharing dan ilmunya. Terima kasih buat sahabat bonsai seluruh Indonesia. Ya sama-sama Mas, semoga bermanfaat untuk teman-teman satu hobi, satu bangsa, satu tanah air. Dan ikuti terus dan pantengin terus channel Seni Flora. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan motivasi, semangat untuk kita semua maju bersama, untung bersama Adenia Nursery. Sing penting happy. Oke, buat sahabat bonsai, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat Om Adenia Nursery, semoga tambah lancar. Kita sudahi dulu pembahasan kali ini dan kita akan berjumpa lagi di topik yang berbeda. Tetap di Seni Flora, yang penting happy.